Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside, knowing? Baiklah, sebelum memulai pembahasan materi kita pada hari ini, mari bersama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembahasan kita kali ini mengenai pengertian salat. Salat diartikan dalam bahasa adalah doa. Dan secara istilah, salat diartikan serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual. Jadi, salat dapat diartikan sebagai suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat wajib dibagi menjadi dua macam, yaitu salat wajib fardu ain atau seluruh umat Islam wajib menjalankannya, dan salat fardu kifayah. Artinya, apabila salah seorang telah melaksanakan salat, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Dasar hukum diwajibkannya salat adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wattuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Salat dalam Islam menempati kedudukan yang sangat penting karena salat adalah perbuatan yang pertama kali akan dihisab atau dihitung pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Seperti dalam hadis disebutkan, awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi, yang artinya amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain. Dan jika salatnya rusak, maka akan dinilai jeleklah semua amalnya yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Syarat salat. Syarat salat terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat sah salat dan syarat wajib salat. Adapun poin-poin dari syarat sah salat, yang pertama yaitu suci badan dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Adapun poin yang keempat yaitu telah masuk waktunya salat. Salat tidak wajib dilaksanakan terkecuali apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya salat yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Adapun poin yang kelima yaitu menghadap kiblat. Jika seseorang berada dalam Masjid Haram Mekah, maka harus menghadap langsung, dan jika jauh dari Baitul Haram, maka seseorang cukup menghadap ke arahnya atau menghadap kiblat ketika salat. Adapun syarat salat yang kedua yaitu syarat wajib salat. Adapun poin-poinnya, yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh,
Ukuran balik bagi seorang laki-laki yaitu yang sudah mengalami mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun. Ukuran balik bagi seorang perempuan yaitu telah mengalami haid atau sudah berumur 15 tahun. Adapun poin yang ketiga yaitu berakal. Maka tidak wajib sholat itu bagi orang gila atau mabuk. Poin yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi seorang perempuan. Poin yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Poin yang keenam, terjaga atau tidak sedang tidur. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain rukun sholat. Adapun sunnah-sunnah sholat dibagi menjadi dua, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Adapun sunnah ab'ad yaitu amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah ab'ad adalah tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh, dan salat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Itulah poin-poin yang termasuk ke dalam sunnah ab'ad yang harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar ujung jari dengan telinga dan telapak tangan sampai bahu. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Memandang ke tempat sujud kecuali waktu membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika itu pandangan ke telunjuk tangan. Membaca doa iftitah, tumaninah atau diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surat Al-Fatihah. Mengucapkan lafal amin sesudah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat selain surat Al-Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah. Mendengarkan bacaan imam bagi seorang makmum. Mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Membaca takbir intiqal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. Membaca ketika i'tidal. Itulah poin-poin yang termasuk ke dalam sunnah hayat yang apabila terlupakan maka tidak diperlukan dengan digantinya sujud sahwi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun hal yang membatalkan sholat antara lain yaitu berbicara dengan sengaja atau melontarkan kata-kata selain bacaan sholat, tertawa ketika sholat, berhadas besar maupun kecil ketika sholat, terbukanya aurat, merubah niat, membelakangi kiblat ketika sholat, makan dan minum ketika sholat, murtad atau keluarnya dari Islam, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, bergerak dengan banyak 3 kali gerakan atau lebih berturut-turut. Pembahasan yang kedua yaitu rukun sholat. Rukun sholat terbagi menjadi 13 poin. Poin yang pertama yaitu niat, yang artinya mengeja di dalam hati untuk melakukan sholat. Niat adalah rukun qalbi. Para ulama menuntun dengan melafalkan niat, misalnya ketika melaksanakan sholat zuhur. Dengan niatnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Rukun yang kedua yaitu berdiri bagi yang berpuasa. Namun jika seseorang tidak dapat berdiri ketika sholat, maka dibolehkan untuk duduk. Dan jika tidak dapat duduk, maka seseorang itu boleh sholat dengan berbaring. Rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram atau membaca lafaz Allahu Akbar. Berdasarkan hadis radhiyallahu an yang berbunyi miftahus sholati tuhuru wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci sholat ialah bersuci. Pembukaannya membaca takbir dan penutupnya ialah memberi salam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Rukun yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi, rawahu Jamaah, yang artinya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Jamaah. Rukun yang kelima yaitu ruku dan tumakninah. Artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut. Dari Abu Mas'ud Badari, Nabi SAW bersabda, la tujzi'u sholatu la yaqimu rujulu fiha solbahu fi ruku'i wa sujudi, rawahul khamsah, yang artinya sholat tidak cukup bila seseorang tidak meluruskan punggungnya di waktu ruku dan sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam hadis. Rukun yang keenam ialah i'tidal dengan tumaninah. Maksudnya yaitu bangkit bangun dari ruku dan kembali tegak lurus tumaninah. Rukun yang ketujuh ialah sujud 2 kali dengan tumaninah. Maksudnya yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening, dan hidung ke atas lantai atau sejadah. Anggota sujud ialah kening atau dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Rukun yang kedelapan yaitu duduk antara 2 sujud dengan tumaninah. Artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua. Rukun yang kesembilan yaitu duduk untuk tasyahud akhir. Rukun yang ke-10 membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Rukun yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi. Setelah selesai tasyahud akhir, maka dilanjutkan membaca pula sholawat atas Nabi dan keluarganya. Rukun yang ke-12 yaitu mengucapkan salam yang pertama. Bila setelah selesai membaca tasyahud akhir dan sholawat atas Nabi dan keluarga beliau, maka memberi salam, yang diwajibkan hanya salam pertama. Rukun yang ke-13 atau yang terakhir yaitu tertib, artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Rukun-rukun fi'liyah itu harus dilaksanakan dengan tumaninah, yakni berhenti sejenak sekedar ucapan subhanallah. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? Ketentuan waktu sholat fardu.
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa sholat itu ditentukan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Yang artinya bahwasannya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktu untuk semua orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai sujud sahwi. Adapun pengertian sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan karena kelupaan dalam sholat. Cara mengerjakannya sama dengan sujud biasa, artinya dengan takbir di antara dua sujud dan dikerjakan sesudah tahiyat akhir sebelum salam. Adapun lafaz sujud sahwi ialah subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Adapun tata cara mempraktekkan sujud sahwi sebagai berikut. Sujud sahwi dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama, sebelum salam. Sujud sahwi dilaksanakan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Apabila kesalahan atau kelupaan dalam sholat diketahui sebelum salam, sujud sahwi ini dilaksanakan dengan membaca takbir terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sujud dan membaca bacaan sujud sahwi sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan duduk iftirasyi, dilanjutkan lagi dengan sujud sahwi lagi dengan bacaan yang sama, dilanjutkan dengan duduk tawarud atau tasyahud akhir, lalu membaca takbir dan dilanjutkan dengan salam. Adapun cara yang kedua yaitu setelah salam, yaitu sujud sahwi dilaksanakan setelah salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam sholat diketahui setelah salam. Tata caranya sama dengan sujud sahwi sebelumnya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam sholat diantaranya, poin A yaitu sholat diawali dengan bersuci. Maksudnya, hal ini tentunya mendidik sekali untuk kita agar senantiasa menjaga kesucian fitrah kita sebagai manusia dan selalu mengingatkan kita bahwa Allah adalah zat yang maha suci yang hanya menerima hambanya yang suci untuk menghadap kepadanya. Poin yang kedua yaitu sholat mendidik untuk berlaku jujur. Apabila seseorang buang angin yang tidak tertahankan pada saat sholat, tentunya seseorang akan berhenti dari sholatnya dan mengulangnya lagi. Karena kita semua tahu, buang angin pada saat sholat adalah hal yang membatalkan sholat. Nah, itu berarti dia berlaku jujur pada dirinya sendiri. Tentunya berlaku jujur tidak hanya pada saat sholat, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah mewujudkan perilaku jujur pada saat setelah sholat, berlaku jujur dalam setiap perilaku, dalam setiap keadaan, baik dalam berbicara, dalam berdagang, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Poin yang ketiga yaitu wujud terhadap nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keikhlasan kepada Allah tidak hanya tertanam dalam kalbu seseorang, yang lebih penting lagi adalah mewujudkannya dengan melakukan sholat. Ikhlas mengajarkan kepada kita untuk mencapai kesuksesan hakiki, kesuksesan yang abadi, dan kesuksesan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir yaitu sholat diakhiri salam ke kanan dan ke kiri. Maksudnya adalah pada saat kita mengakhiri sholat, kita mengucapkan salam yang berarti kita mendoakan mereka yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Salah satu makna dari hal ini adalah saling menyayangi dan memberi keselamatan dengan yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang artinya, muslim adalah orang yang menyelamatkan
mensucikan semua orang muslim dari lisan dan tangannya. Dan muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud dari hadis di atas yaitu seseorang yang mengakhiri salam dalam sholatnya hendaknya menegakkan doa yang ia setelah selesai melaksanakan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka ia tidak akan mencelakakan orang lain dengan lisan dan tangannya. Baiklah, mungkin kita cukupkan untuk materi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga dengan mudah dapat kita pahami. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.